Kalau mau pergi rewang Pak, luar biasa. Mana pakaian yang paling bagus, sehingganya itu muka dibedai pakai kuas. Kemudian pakai gincu lagi, gincu namanya. Ya. Bukan cukup sampai di situ Bang Uzed. Apa lagi? Pakai minyak lasui namanya. Sehingga kalau kita berpapasan, mampu malaikat terjepit pokoknya. Oh, bukan main. Oh, bukan main. Giliran mau kondak, tiba giliran tidur dengan lakinya, bau petai kadang-kadang. Apa dak suaminya? Bu, coba dengar dulu. Ini penting saya sampaikan. Apa dak suaminya nanti kumpamanya Kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Dusun Margodadi beserta seluruh Bapak RT 1, 2, dan 3. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga Adat Dusun Margodadi beserta seluruh ninik mama. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam beserta pegawai syara lainnya. Wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Abang Anda Yusuf Herman, anggota DPRD Kabupaten Tebo, yang juga berkesempatan untuk hadir bersama dengan kita pada siang menjelang sore ini. Kita doakan mereka-mereka ini mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, kemudian didekatkan jalan rezekinya, ditambah istrinya. Kalau ini jangan diaminkan. Ini mungkin karena yang ceramah ini kepala KUA. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kecik benamo gedang begelar. Kok kecik dak dipanggil namo, gedang dak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir di masjid ini maupun yang di luar masjid, masyarakat Margodadi pada umumnya, yang hadir dan yang belum berkesempatan untuk hadir, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nanti di akhirat mudah-mudahan kita semua bersama-sama pula untuk masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Saya yakin dan percaya seluruh kita yang hadir ini pasti galo-galonya nak masuk surga, Pak. Betul apa tidak? Iya, Bu? Iya. Walaupun tak do sembahyang, yang penting masuk surga.
Itulah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu. Tengok dulu. Saya ini tidak lama-lama ceramahnya ini. Kalau sudah siap nanti insya Allah selesai. Jadi saya minta kita sedikit konsentrasi. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW ini, Bapak Ibu. Bahkan ketika Nabi mau diwafatkan, mau dipanggil oleh Allah, kita cerita itu dulu sedikit. Itu begitu beliau didatangi oleh malaikat Israel, kemudian Nabi bertanya, Israel, ya, kamu datang untuk mencabut nyawa saya? Apa kata Israel ketika itu? Jawaban Israel ini sangat diplomatis, Pak. Memang mungkin dia ahli politik juga, kayak Bang Yusuf ini. Apa katanya? Padahal Nabi kan bertanya, ya Israel, apakah engkau datang untuk mencabut nyawa saya? Jawabannya kan harusnya iyo dan tidak, Pak. Kalau bagi yang lurus-lurus. Tapi dia menjawab, ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Aku diutus oleh Allah itu untuk memisahkan roh dengan jasadmu. Itu pun kalau engkau izinkan ya Muhammad. Coba bayangkan ibu-ibu. Kalau Nabi mengizinkan. Kalau model itu sekiranya Bapak Ibu sekalian, kira-kira bahasa saya paham apa tidak? Paham. Aku itu yang penting dulu Bang Zed. Masuk dan masuknya kaji itu lagi lah. Yang pentingnya paham dulu bahasa saya ini, dia paham gitu nah. Kadang-kadang saya bahasa Teluk Singkawangnya itu agak totok dikit gitu nah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau model itu datang malaikat Israel itu kepada kita, Bu, tengah malam dia datang pamunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan gitu umpamanya. Kamu siapa? Saya malaikat Israel. Kamu datang nak nyabut nyawa saya ya? Kan gitu umpamanya. Iyo, kata malaikat tuh, tunggu dulu. Saya belum nerima menantu belum. Nah, kan bisa. Tapi dia malaikat Israel itu datangnya tidak pernah ngasih tahu, Pak. Tidak pernah ngasih tahu datangnya Bu kapan. Betul apa tidak? Iya. Kalau model datangnya kepada Nabi itu enak. Lalu apa kata Nabi ketika itu setelah dijawab oleh malaikat? Oleh malaikat Israel. Nabi balik bertanya kepada malaikat Israel. Apa kata Rasulullah? Israel, ya, mana Jibril? Jibril masih di langit yang pertama. Kalau begitu, panggilkan Jibril. Lalu malaikat Israel diperintah oleh Nabi Muhammad langsung naik ke langit pertama, kemudian ketemu dengan malaikat Israel, dengan malaikat Jibril. Jibril, yo, apa cerita? Real, kan gitu. Ini singkat bahasanya, be. Itulah tadi kanlah saya ajak kau. Ayo kita sama-sama nemuin Muhammad tuh. Kau dah ndak. Akini aku disuruhnya manggil kau. Paham apa tidak? Paham. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Jibril pun turun. Lalu Nabi bertanya, Jibril, saya akan menghadap Allah. Ketika saya sudah dipanggil roh saya ini oleh Allah, ketika saya akan menghadap Allah, apa kira-kira jaminan yang akan Allah berikan kepada saya? Kata Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, tengok. Salah satunya, Bu, apa kata Jibril yang dikabulkan oleh Allah?
Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sesungguhnya diharamkan seluruh umat Nabi sebelum kamu masuk surga, sebelum umatmu semuanya nanti masuk surga. Model itu nih kelebihan umat Nabi Muhammad ini. Bu, saya nanya dulu. Aku tengok dulu. Bu, di rumahnya ada TV? Ada, saya yakin ada. Bu, TV itu kalau sudah ibu hidupkan, tekan tombol hidupnya umpamanya onnya, maka televisi itu Pak, Bu, televisi itu ibu-ibu mau nyuci, ibu-ibu mau masak, ibu-ibu mau setrika, ibu-ibu mau ngepel, ibu-ibu mau motong, mau nodos sawit, terserah ibu-ibu mau dengar atau tidak, namun televisi itu pasti ngomong dewe. Betul apa tidak? Betul. Maksud saya apa, Bu? Jangan nasib saya nanti sama dengan televisi yang ada di rumah ibu itu. Begitu saya sudah dipersilakan, saya ngomong dewe. Yang ibu-ibu kok cerita dengan tetangganya. Yang nganingnya siapa? Yang mau dengar nanti siapa? Ini maksud saya Bapak Ibu. Makanya sehabis ini saya nanti akan bertolak lagi ke Maroskalu ini. Saya tidak lama, makanya tadi saya bilang nggak lama-lama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itulah kelebihan umat Nabi itu. Siapapun kita, kalau dia sudah beriman kepada Allah, kalau dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Itu kelebihannya. Oh, orang itu tidak sholat Pak Ustadz, orang itu tidak puasa Pak Buya, orang itu tidak mau berinfak dan bersedekah, tidak jadi masalah. Yang penting nanti akhirnya masuk surga. Namun sebelum masuk surga tuh, tuh Bu, sebelum masuk surga tuh bonyok-bonyok dulu. Karena apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa digeser ke belakang nih dikit Pak. Mengganggu Pak. Geser aja ke belakang. Atau geser ke tengah situ boleh, atau ke luar juga boleh, nggak apa-apa. Maksudnya biar saya bebas maksudnya. Kalau tidak tadi terhalang Bapak Ibu. Bisa ya? Kita lanjut. Ini gaspol ya? Ya, mau digas habis ini. Oke. Tapi nanti jangan marah ya. Jangan marah. Kalau ada yang sakit hati gara-gara ceramah saya ini, itu artinya karena ada penyakitnya. Tapi kalau penyakit hatinya ndak ada, ini biasa-biasa itu Pak. Tapi kalau dia marah karena ceramah saya ini nanti Pak Kadus, itu artinya karena ada penyakit hatinya berarti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga ini Bapak Ibu, walaupun umpamanya kita berbuat maksiat selama hidup di atas dunia ini, yang penting dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia mati dalam keadaan beragama Islam, maka nanti jaminannya masuk surga. Namun sebelum masuk surga itu, kita kok ada yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di atas dunia ini. Itu makanya di dalam ilmu tauhid itu dikatakan setelah hari pembangkitan itu Pak akan ada yaumil hisab. Ada hari perhitungan Bu.
Perhitungan terhadap apa? Terhadap perbuatan selama hidup di atas dunia ini. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan, sebelum mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah, maka Allah akan balas dengan kejahatan. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita melaksanakannya tubuh ikhlas mengharapkan ridha Allah, insya Allah Allah juga pasti akan membalas dengan kebaikan. Faman ya'mal misqala zarratin, ya silakan sambung Dewi. Ini Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah itu luar biasa. Terutama hari ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua nikmat paling tidak yang sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita. Apa yang pertama Pak? Nikmat kesehatan. Ini sangat luar biasa nih Bu. Yang kedua apa? Nikmat kesempatan untuk hari ini. Nikmat kesehatan dan kesempatan ini itu adalah dua nikmat yang selalu bergandengan. Ini sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita, terutama dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini. Ini sangat besar sekali. Sehat dia, tapi kalau tidak sempat, nggak ada waktu, nggak nyampe dia ke masjid nih Pak. Betul apa tidak? Walaupun ada waktunya, sempat dia untuk hadir, tapi kalau badannya tidak sehat, nggak nyampe juga ke sini Pak. Itu makanya hari ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh warga Margodadi ini yang sedang sakit, insya Allah Allah cabut penyakitnya, dipanjangkan umurnya. Kalau tadi katanya dilunasi hutang-hutangnya, inilah model-model orang berhutang kalau ini Pak. Ya, kita hidup di atas dunia ini, tidak ada yang tidak berhutang Bu, betul? Paling tidak kita berutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa utang kita kepada Allah? Kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa kewajiban kita? Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lauddin. Di dalam ayat lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Semua aktivitas kita selama hidup di atas dunia ini Pak, akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini contoh nih, misalnya ini contoh nih Bu, ibu nyuci pakaian nih. Kalau ibu ikhlas nyucinya, itu bernilai ibadah Bu. Ibu kalau masak di rumah, kalau ikhlas, itu juga bernilai ibadah. Apapun yang ibu lakukan, apalagi melayani suami, itu lebih besar lagi pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi oleh karenanya semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan nanti ada apa?
Oh, hujan. Saya tadi sebelum berangkat, Bu, sebelum berangkat itu di tempat saya tuh di desa Badarampak itu hujannya luar biasa lebatnya. Pas saya mau ke sini, Pak. Begitu saya di PAL 12 kering semua, Pak. Malah panas. Oh, enggak hujan. Alhamdulillah. Sekarang baru turun hujan. Itulah kelebihannya kadang-kadang Buya Sofwandi ini selalu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu kan rahmat, betul? Iya, makanya jangan menyalahkan Allah taala, Bu. Lah hujan pula. Kan gitu tuh. Bu, tengok. Yang sering kita kadang-kadang apa? Menyalahkan Allah, Bu. Tanpa sadar kadang-kadang kita menyalahkan Allah. Apalagi yang kita aktivitas sehari-hari usahanya umpamanya kita motong namanya itu, menderes, motong umpamanya. Kalau lah hujan kan tidak bisa motong lagi, Bu. Betul apa tidak? Makanya kadang-kadang Bang Yusef, ini bagi yang punya kebun karet, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah sampai hari kehujan. Betul apa tidak? Kemudian coba bayangkan kalau seseorang itu usahanya menjual es, itu juga akan berdoa, ya Allah, jangan sampai hari ini hujan. Tapi kalau orang itu pas dia baru nanam sawit, pasti dia minta betul apa tidak? Ini Bapak Ibu sekalian, kelebihan umat Nabi Muhammad, kelebihan hamba Allah ini. Namun semuanya, kalau Allah berikan hujan, umpamanya siapa yang untung? Bukan hanya orang yang baru nanam sawit. Kalau panas, bukan umpamanya yang akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang kesehariannya motong. Tidak seperti itu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepada kita, di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Betul apa tidak? Pas kita mau berangkat motong nih, Pak, saya mohon maaf Pak Kadus, saya tidak lagi bercerita bagaimana Nabi di langit pertama, bagaimana Nabi di langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha. Ngorang sholatnya beda do beres, cuman nak ngaji langit, Pak. Betul apa tidak? Ini kan nampak wajah-wajah kurang sholat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi keikhlasan kita itu sangat diutamakan dalam kehidupan kita ini. Allah tidak perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan kamu untuk melaksanakan ibadah. Tidak diperintahkan Allah kita sholat kalau sholat yang kita lakukan itu tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah. Jadi begitu dia. Jadi cobalah, tadi dikatakan oleh panitia yang mewakili panitia tadi, apa katanya? Kunci segalanya itu adalah ikhlas. Luar biasa, Bu. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Tidak sama dengan umat sebelumnya, Bu. Kalau umat-umat sebelumnya kena najis pakaiannya itu tidak bisa dicuci, Bu. Digunting yang kena najis itu. Begitu cara mereka dulu. Tapi kita sekarang kan tidak. Kalau kotor pakaian cuci, ya Bu. Yang penting kita nyaman makainya. Jangan umpamanya dari pagi pakai daster itulah, siang itu juga lah, malam itu juga lah, tidur dengan laki itu juga lah. Lah kuyak pula ketiaknya. Ya Bu. Ini kadang-kadang kalau mau pergi rewang, Pak, luar biasa. Mana pakaian yang paling bagus sehingganya itu muka
dibedai pakai kuas. Kemudian pakai gincu lagi, gincu namanya. Ya. Bukan cukup sampai di situ Bang Uzed. Apa lagi? Pakai minyak lasui namanya. Sehingga kalau kita berpapasan, mambu malaikat terjepit pokoknya. Oh, bukan main. Oh, bukan main. Giliran mau kondak, tiba giliran tidur dengan lakinya, bau petai kadang-kadang. Apa dak suaminya? Bu, coba dengar dulu. Ini penting saya sampaikan. Apa dak suaminya nanti kumpamanya nggak usah disampaikan lah Pak Kadus. Ya, jadi yang penting kita ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini yang ngurus rumah tangga, cobalah Bu, bagaimana ibu nggak perlu mendatangi paranormal. Ini yang baru-baru nikah nih, kalau saya memberikan kursus calon pengantin itu Pak, suscatin di kantor KUA itu saya sampaikan itu. Nanti kalau kamu sudah nikah, yang perempuan tak perlu mendatangi mbah dukun. Bagaimana supaya suaminya sayang dengannya, tunduk dengannya, dak macam-macam kan gitu. Kemudian datanglah ke paranormal, datang mbah dukun, mbah tolong saya mbah, macam mana supaya suami saya ini tunduk dengan dan patuh dengan saya mbah. Nggak perlu saya bilang. Hari ini juga kepada ibu-ibu saya berikan tipsnya. Mau? Mau. Jadi kuncinya cuma satu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Bu, satu cuman. Kuncinya itu cuma satu. Berusahalah memahami apa keinginan suami itu. Insya Allah rumah tangga akan damai Bapak Ibu sekalian. Percayalah dengan saya. Dari segi apa? Baik dari segi minum, dari segi makan, dari segi pakaian, dari segi tidurnya juga. Pahami apa keinginannya. Kalau suaminya sukanya pagi minum kopi, jangan kasih teh. Betul apa tidak? Lah jelas suaminya Pak, lah jelas suaminya kalau pagi itu sukanya minum kopi. Pagi-pagi istrinya dibikini teh. Dikasih tahu suami, Dek, saya sebenarnya nggak bisa minum teh ini, agak mual-mual saya. Kalau ada yang model itu Pak, ada. Atau dia nggak suka kopi, sukanya teh, umpamanya kalau dia minum kopi kembung perutnya. Ada juga yang model itu, ada. Banyak yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi tolong nanti dibikinan kopi saja. Hari pertama dia minum habis itu Bu. Karena apa? Karena menghargai orang yang buat teh itu. Padahal dia nggak suka teh itu. Besok pagi udah dibilangin nih, besok dibikinin kopi. Akhirnya besok pagi yang datang teh juga. Kemarin kan sudah saya kasih tahu, saya nggak bisa minum ini. Oh ya, maaf ya Mas. Akhirnya diminumnya tapi separuh. Besok hari ketiga, hari pertama sudah dibilangi, kedua sudah dibilangi, yang ketiga, hari ketiga yang datang apa? Yang datang tetap teh juga. Itu istri apa namanya? Istri apa model itu namanya? Kalau bahasa kami di Teluk Singkawang tuh bingal namanya. Enggak Bang? Udah dikasih tahu. Apa tidak nanti Bu? Apa tidak nanti karena di rumah dia tidak mendapatkan keinginannya, tentulah dia nanti nyari tempat ngopi yang lain. Bu, nyari tempat ngopi yang lain. Kebetulan yang buka warung kopi itu janda.
Luar biasa pokoknya. Mano jandonyo seksi, lipstiknya tebal, alis matonyo sudah itu pelayanannya juga bagus. Itu bagaimana caranya dia melayani? Begitu suami ibu duduk di situ, lalu dia dihampiri, "Mas, mau minum apa?" Kan gitu, Bu. "Mas, mau minum apa?" Akhirnya, "Tolong dibikinan kopi ya," kata suaminya. Kemudian, "Mas, kopinya pahit apa manis?" Sedetil itu, Bu. Kemudian dia pun nanti menyodorkan kopi yang dibuat, yang dipesan itu tadi. Itu luar biasa. Pakai apa namanya ini? Apa tadi ada saya lihat? Pakai tadah itu apa namanya? Hah? Pakai talam apa namanya? Tapi bukan terbuat dari papan kayak gitu tadi. Yang kecil umpamanya, lalu disodorin. Bukan main, Bu. Cara nyodorkannya pun itu 2 tangan. "Monggo Mas, diminum. Mau ditemani duduknya?" Ada tawaran lagi tuh. Saya kan nengok di sinetron-sinetron itu. Kalau nanti mau saya umpamanya, saya juga pernah seperti itu. Anak saya ada di sini, Bu. Nanti ngelapor dia dengan maknya. Payah urusannya itu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Dari segi makan juga seperti itu. Ini kadang-kadang pas suami balik motong umpamanya, kemudian suaminya balik motong, suaminya balik dari kebun, kemudian, "Tolong Bu, bikinin kopi Bu." Itu air ada dalam termos tuh, gula dalam toples, kemudian kopinya dalam toples juga. Buala dewe. Nan ibu koleko de nengok TikTok. Nengok TikTok. Orang jualan online. Sekali 2 hari datang COD. Betul tuh, Pak? Ini, Bu, saya paham, Bu. Ini kan model-model suami tertekan semuanya. Hari inilah dia melampiaskan itu melalui saya. Ya Allah, Bu. Sudah jam berapa? Oh ya. Ibu-ibu kan, bapak ibu ini kan enak duduk, kemudian ketawa-ketawa. Sudah itu yang sarunya sapu sayo. Manulah berat badan sepikul 20, Pak. Baik, kita teruskan. Ini sedikit lagi. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian dari segi pakaian. Dari segi pakaian juga seperti itu, Bu. Ibu kalau nengok TikTok ada jualan online di situ, kalau mau beli tanya dulu suaminya. "Mas, ini kira-kira cocok tak untuk saya?" Kalau suaminya ngato, "Ada tak warna lain?" Jangan lagi diambil itu, Bu. Berarti dia nggak suka warna itu. "Oh, ini cocok untuk saya nih, Mas. Warnanya elo, dan segala macam. Warnanya abang," kan gitu, Bang. Yang suaminya tak suka warna merah, akhirnya ngotot juga nak ngambil itu. Apa kata lakinya? "Ambillah teh." Datanglah COD. Giliran ibu mau rewang, mau pakai baju itu, mau kondangan. Apa kata suaminya? "Ayo Mas, kita berangkat. Saya lah sudah pakai baju yang baru saya beli kemarin. Pergilah dewek dulu teh. Awak lagi ada gawe teh." Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi begitu dalam kehidupan berumah tangga itu. Selanjutnya apa? Dari segi tidur, ini mohon maaf, ini mohon maaf Pak, 11 dengan kepala, saya mohon maaf,
11 dengan kepala, kepada nenek mama, orang tua, tokoh masyarakat, para masyaikh, para guru-guru. Saya mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Bu, kalau tidur dengan laki jangan pakai celana training, baju kaos, pakai jaket, pakai jilbab, pakai masker. Tidur dengan laki. Apa dak lakinya tangannya ke sini? Masih mending ke sini, Bu. Ha, katanya. Udah lewat. Ini kalau istilah lagu orang Padang itu apanya? Lai babini rasuta babini. Jadi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya selaku umat Nabi Muhammad itu hidupkan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga. Kita masuk kepada inti Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya kenapa saya bawakan cerita itu, Pak? Ceramah saya ini saya bawakan ke sana karena dari awal, mulai dari sambutan panitia, kemudian sambutan Bang Yusef, sudah itu sampai kepada nyanyi tadi, itu semuanya sudah bercerita masalah Isra dan Mi'raj. Makanya saya tidak cerita, tidak ulang lagi. Oh, masalah sholat katanya, kata anak-anak adik-adik tadi yang nyanyi tadi sudah dibacakan. Sholat zuhur 4 rakaat, kan gitu dia. Sampai ke sholat subuh. Intinya kan di situ, Pak. Tinggal lagi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah tahu bahwasanya perjalanan baginda Rasulullah SAW, kita ambil beberapa hikmah saja. Pertama, Bu, pertama nih, sebelum Nabi diberangkatkan itu, kalau dalam ceritanya itu dibelah dadanya, diambil hati Nabi Muhammad, kemudian dibersihkan, dibasuh dengan air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, kenapa dibelah dada Nabi Muhammad itu sebelum Isra Mi'raj? Bapak Ibu, karena sesungguhnya Nabi itu akan menghadap Allah. Maka dalam hadis itu, Mi'rajul ummati as-sholat, Mi'raj umatku itu kata Nabi adalah sholatnya. Jadi kalau Nabi itu langsung berhadapan dengan Allah menjemput kewajiban sholat, maka kita umat Nabi Muhammad, komunikasi kita menghadap Allah itu harus dengan sholat. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi diberangkatkan, dibersihkan hatinya, apa hikmah yang dapat kita ambil? Bahwa setiap orang yang akan menghadap Allah itu terlebih dahulu bersihkan hatinya, Bu. Hati bersih. Tapi jangan kayak Nabi itu. Nanti umpamanya pas mau sholat, umpamanya kata Buya Sofwandi, kalau kita mau sholat menghadap Allah terlebih dahulu belah dado, bersihkan hati, ambil pula pisau motong tuh umpamanya, bebelah pula dah, mati. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Maka Allah ajarkan kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan oleh Allah? Iza kuntum ila sholah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu akan menghadap Allah, kalau kamu berdiri untuk rukuk dan sujud, maka terlebih dahulu apa kata Allah? Basuh muka, basuh 2 tangan sampai 2 siku, sapu sebahagian kepala, kemudian basuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Itulah yang selalu kita kenal sebelum kita sholat baru berwudu. Apa, Bu? Berwudu, ngambil air sembahyang, basuh muka. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad itu cara membersihkan hatinya dengan wuduknya, ibu-ibu sekalian. Ini saya jelaskan. Kenapa manusia itu kotor hatinya? Kita ini kotor hatinya itu karena nggak pernah dibersihkan. Cara membersihkan hati itu dengan wudu. Kenapa dengan wudu, Pak Buya? Kenapa harus kita berwudu? Kenapa muka yang harus dibasuh? Kenapa 2 tangan? Kenapa bagian kepala harus disapu? Kenapa kaki harus dibasuh? Bapak Ibu sekalian, kita lihat.
Yang banyak mengotori hati itu cuman 4 itu. Bu, ibu nampak saya? Yang banyak mengotori hati itu yang 4 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama muka, yang kedua 2 tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Kenapa itu? Coba kita lihat sedikit. Kenapa muka dapat mengotori hati? Pertama dari mata. Mata ini selalu berbuat dosa kepada Allah. Apalagi kau yang di sebelah kiri kau. Jangannya sampai ada menengok wak cewek yang agak licin keningnya dikit. Kan gitu. Maka kata Ali karamallahu wajhah itu, Pak, nazratul ula laka, nazratus sani alaika. Pandangan pertama itu rezeki, Pak. Pandangan kedua baru berdosa. Jadi untuk menghindari dosa kau tadi, kalaulah tertengok tuh jangan lagi berkedip mata, Pak. Ikuti terus. Sebab kalaulah berkedip, nanti terjadi pandangan kedua, di situ mulai berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu mata. Kemudian apa lagi yang sangat rentan mengotori hati kita ini? Lidah. Lidah ini bukan main, Bu. Karena lidah itu putus silaturahmi, betul? Karena lidah itu orang bertengkar, karena lidah orang berperang, karena lidah itu akan terjadi permusuhan dan berbagai macam. Itu karena apa? Karena lidah, Pak. Makanya ahli bahasa itu mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Pakai betadin sehat juga, Pak Kadus. Tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Bukan. Saya lah minta maaf, Pak Ustadz. Iya kalau dimaafkan ya. Kalau tidak, saya minta maaf Bude, kemarin itu saya tersilap sehingga membuat Bude sakit hati, membuat dia yalah. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu lidah, itu dari muka. Makanya kalau selalu kita bersihkan, Bu, kalau selalu kita bersihkan muka kita, ini saya ingatkan nih, bagi yang mau nganteni anak, itu kan nanti pakai make up itu, betul apa tidak? Kalau tidak mau nanti make upnya luntur, beruduk dulu. Usahakan uduknya jangan sampai batal. Pokoknya jangan kentut. Terasa umpamanya tahan terus, walaupun kembung. Kan biasanya itu orang kalau sudah nganteni anak, kalau dia sudah pesta Pak Kadus, itu kadang-kadang jarang sholat. Betul apa tidak? Karena apa? Takut rugi make upnya mahal. Itu. Makanya bagaimana mengantisipasinya agar jangan rugi? Beruduk dulu baru make up. Makanya yang tukang make up kan ibu-ibu itu, kalau bisa nanti yang perempuan juga. Jangan yang laki-laki. Ini enggak Pak Ustadz, dia mirip perempuan lah. Kayak apa namanya? Bencong, apa namanya? Bencong itu bukan perempuan, dia laki-laki. Batal uduknya, iya batal. Jadi gitu. Jangan sampai nanti kumpamonyo karena takut rugi sehingga tidak sholat lagi dan segala macam. Jangan, Bu. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian yang dapat mengotori hati? Tangan, Pak. Makanya kadang-kadang saya melihat, kadang-kadang ada juga tuh, Bu, nanam sawit dah ada, Bu. Dah adanya nanam sawit. Agak sebatang dah adanya nanam sawit Pak Kadus. Tapi tiap minggu jual sawit. Dari mana datangnya? Motong ida.
motong ida tapi nyomupul cangkokan siapa diambil itu? Orang bukan main lagi Pak Kadus. Kadang-kadang warga masyarakat Pak Kadus ini saking fokusnya mencari rezeki itu macam mana, kadang-kadang waktu subuh pun belum masuklah berangkatnya pergi motong. Waktu subuh belum tuh Pak, pakai senter keningnya Pak, pakai autan mulai. Lalu timbul pertanyaannya, lalu sholat subuhnya di mana tuh? Kan gitu. Maka kita umat Nabi Muhammad ini harus selalu berhusnuzon, berbaik sangka. Mungkin dia nanti pas sholat subuh, waktu subuhnya, sholat subuhnya di pondok di kebunnya. Berbaik sangka Pak. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Begitu dia motong sehari dua hari, pas nak mupul lah kosong batoknya. Ini kadang-kadang siapa yang melakukan itu? Saya tidak tahu itu, entah siapa. Kalau ada warganya nanti Pak Kadus, ya silakan suruh polisi saja nangkapnya. Kasihan masyarakat, iya Bu. Bukan main. Kadang-kadang ibu-ibu ini pagi-pagi udah berangkat motong, ya Bu. Yang lakinya ngongkang-ngongkang di rumah, iya Bu. Enggak. Jangan Pak. Ini saya kasih tahu nih. Sesungguhnya Bu, masak bukan urusan istri, nyuci bukan tugas istri, apalagi motong itu bukan tugas istri Pak. Istri itu tugasnya kan cuma dua tuh. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua patuh kepada suami. Cuman itu. Kalau masak kata suami masak, nyuci kata laki nyuci, nyapu kata laki nyapu lah, kan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kemudian selanjutnya apa Bapak Ibu sekalian? Kepala, Bu, ini kan kalau sudah seperti ini, insya Allah akan datangkan keberkahannya di Margodadi ini Pak. Kalau ibu-ibunya seperti ini, saya yakin keberkahan akan didatangkan oleh Allah di dusun Margodadi ini. Kenapa? Karena keluar rumah pakai jilbab, ya Bu. Luar biasa. Kalau kita tengok hari ini Bang Ujet, lah bentuk nak masuk surga besok we kalau. Tapi ndak tahu kita balik lagi. Ndak usah lagi Bu. Berikan contoh yang baik kepada generasi-generasi anak cucu. Iko kadang-kadang berjalan di tengah dusun kok pakai baju daster yang pakai tali kambing be dikit. Yang kecil itu talinya. Pak cuman pakai itu, melenggok-lenggok pulanya dia. Coba bayar. Akhirnya apa tidak tertengok juga di bapak-bapak kok. Atau saya ingatkan, kalau mau pergi rewang, kalau ibu-ibu diundang giling bumbu, kemudian masak, kemudian nak pergi kondangan, jangan lagi pakai celana legin Bu. Kalau mau pakai celana legin, pakailah baju yang longgar. Ini kadang-kadang saya ingatkan ini Pak Kadus, warga Pak Kadus ini, mohon maaf. Kalau nak pergi kondangan, nak pergi rewang itu umpamanya pakai celana legin, sudah itu pakai baju kaos yang ketat. Kemudian mbak kata orang adat itu di mana bukit, di mana lurah, di mana Tanjung Nameliku, kelihatan semua. Apa bedanya? Pakai jilbab dia pakai jilbab sakaratul maut pula. Macam mana jilbab sakaratul maut itu? Banyak belit-belitnya. Sehingga kadang-kadang pas nak ngambil nasi di prasmanan itulah macam kowe lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita umpamanya berpakaianlah yang sopan.
sehingga nanti anak-anak seperti anak-anak kecil ini, dia nanti akan mengikuti. Ini bulan keberkahan Pak, luar biasa. Bulan Rajab dan Sa'ban itu bulan yang penuh diberkahi oleh Allah. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita, apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasul? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Betul apa tidak? Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bulan yang bertabur berkah. Hari ini malaikat menyaksikan kita, puluhan bahkan ribuan malaikat menyaksikan masyarakat Margodadi ini, dan seluruhnya mengangkat tangan, ya Allah ampuni kesalahan dan dosa warga Margodadi yang sedang mengikuti pengajian Isra dan Mi'raj. Jadi begitu. Makanya kalau istilah orang adat itu apa Pak? Kalau yang saya belajar di Datuk Sadik itu dulu, almarhum, apa katanya? Kita ini Buya, yang penting manusia yang dah diberikan akal ini harus mau manjak laku rubah perangai. Wah, itu kalimatnya yang saya dapat dari beliau. Artinya apa? Harus ada perubahan Pak di dalam kehidupan kita ini. Perubahan kepada arah yang lebih baik. Bu, tadi di awal sudah saya sampaikan, malaikat itu tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang. Tapi yang jelas kepada kita diperintahkan, silakan mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut. Karena pintu kematian adalah pintu yang wajib kita lewati Bapak Ibu sekalian. Tidak satu pun kita warga Margodadi ini yang tidak akan melalui pintu kematian itu. Tapi kapan kita akan mengembuskan nafas yang terakhir, itulah rahasia Allah Pak. Kadang-kadang orang itu sehat, lalu besoknya kita dengar sudah meninggal. Kalau boleh saya tahu Pak Kadus, warga Pak Kadus dalam tahun 2024 lah berapa orang yang mati Pak? Banyak sudah kan Bu? Sudah banyak kan? Itu Bu. Mungkin waktu Isra Mi'raj tahun lalu masih bersama dengan kita. Sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau saya tengok-tengok ini, wajah-wajah yang hadir hari ini, itu bakal nunggu malaikat galon. Betul apa tidak? Iya. Maut itu tidak mandang orang kola tua. Kalau umpamanya secara adat elok juga Bu, biarlah yang tua dulu. Kan gitu. Jangkonya macam itulah. Biarlah yang tua dulu, nama muda model kita kok biarlah belakangan. Tapi kan tidak. Oh, orang tuh si anu tuh sakit, mungkin sebentar lagi akan meninggal, belum tentu juga. Walaupun dia sakit belum tentu meninggal Pak. Yang sehat kadang-kadang baru balik, baru sudah bekerja di kebun, kemudian sampai di rumah isdek jingun. Ya Bu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril itu, malaikat Israel itu tidak nanti, itu dirahasiakan. Makanya cuman tanda-tanda Pak yang diberikan kepada kita. Apa tanda-tandanya Pak? Saya bacakan penutup dari pengajian ini, saya bacakan hadis kursi. Apa kata Allah? Innallaha yanzuru ila wajhi sabahan wa masa'a. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya, pagi-pagi dan petang-petang. Yang latu tua Pak Imam, selalu dipandang Allah pagi-pagi dan petang-petang. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Mbah, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Apa kata Allah? Qad kabura sinnuka, sudah mulai permisi gigi kamu seko-seko, kata Allah. Iya tuh Pak Imam. Iya. Bu, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Warakocil duka,
sudah mulai keriput kulit kamu. Wadakko azmuka, sudah mulai lemah tulang kamu. Kalau gigi sudah mulai berguguran, kalau kulit sudah mulai keriput, kalau tulang sudah mulai lemah, maka itu tandanya kata Allah, waqtaroba ajaluka, berarti sudah dekat puluh ajal kamu kata Allah. Fa'ahsin amalaka, silakan perbaiki amal ibadahmu selagi masih ada kesempatan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian merenggut nyawa, mari persiapkan diri kita untuk berbuat kebaikan sehingga nanti menjadi wasilah bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang nak cepat meninggal tuh Pak, itu biasanya kakinya lah dingin Pak. Coba dulu pegang kaki masing-masing, lah dingin apa masih panas? Kalau lah dingin, nah berarti tidak lama lagi. Peganglah ujung jarinya, ujung jari kakinya. Nah, kalau lah mulai dingin, itu biasanya tidak lama lagi dah. Sebab apa? Sebab yang namanya kematian sakratul maut itu biasanya diangkat dari ujung kaki dulu. Oh, itu makanya kakinya dingin dulu Pak. Walaupun kaki lah dingin, namun di siku masih ada, napasnya masih ada tuh kadang-kadang. Iya Mbah, seperti itu tuh kadang-kadang. Nah, jadi makanya periksa dulu, peganglah ujung kaki masing-masing. Kalau lah dingin, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang dapat saya sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cuman minta doa, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian nanti mati dalam husnul khotimah. Jangan diaminkan sekarang karena saya belum nak mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sekalian doa katanya.